Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Andini, saya dari kelas G jurusan Hukum Tata Negara semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara dan MK. Latar belakang pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau kehakiman. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Adapun tujuan dibentuknya Petun adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang seimbang, serasi, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya peradilan tata usaha negara menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia atau HAM. Sesudah diadakan perubahan atau amandemen Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan, yaitu 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegak hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Peradilan tata usaha negara mempunyai tugas dan wewenang, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum tun antara orang atau badan hukum perdata, anggota masyarakat dengan badan atau pejabat tun pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tun, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 50 Junto Pasal 1 Ayat 4 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek di peradilan tata usaha negara adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Sedangkan yang menjadi objek di peradilan tata usaha negara adalah surat keputusan tata usaha negara. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan peradilan tata usaha negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedudukan dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tempat kedudukan peradilan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Peradilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kekuasaan kehakiman, tugas hakim petun yaitu kewenangan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan untuk memberikan suatu putusan pengadilan, dan suatu kewenangan memeriksa konflik yang tidak bersifat mengadili tetapi mengadministrasi saja. Keaktifan hakim petun sebelum berjalannya persidangan dibolehkan membantu pihak tergugat berkaitan dengan sistem administrasinya melalui banitera. Keaktifan hakim terdapat beberapa poin, yaitu memberikan nasihat kepada tergugat dan agar melengkapi gugatannya. Apabila administrasinya belum lengkap, hakim mengingatkan. Hakim dapat meminta penjelasan kepada badan penjaga petun yang bersangkutan dengan lengkapnya data yang diperlukan untuk keperluan tergugat. Melalui panitera pengadilan bahwa hakim memberikan bantuan merumuskan gugatan dalam bentuk tertulis kepada mereka yang buta aksara. Hal ini terdapat pasal 63 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Perbedaan. Tiga pihak-pihak tidak bisa menentukan bersama apakah dapat dikatakan ada suatu keputusan. Hal itu ditentukan oleh hukum positif. Persamaan. Pengajuan hukum diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Petun, sedangkan menurut acara perdata diatur dalam pasal 118 Dirjen Indonesia Elemen. Mengenai penetapan hari sidang menurut hak petun diatur pada pasal 53 ayat 3 dan pasal 64 Undang-Undang Petun, sedangkan menurut hak diatur dalam pasal 122 Dirjen Indonesia Elemen. Hakim majelis yaitu pemeriksaan perkara dalam acara petun dan perdata dilakukan majelis 3 orang, hakim ketua, 2 hakim anggota. Tertuang pasal 68 Undang-Undang Petun. Prinsip-prinsip atau asas-asas hak tun yaitu 1. Asas praduga reumatik mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa atau pemerintah selalu dianggap benar sampai ada pembatalan. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan ketun yang digugat. Penjelasan ini berdasarkan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua, asas keaktifan hakim sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Hakim melakukan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai pasal 62 Undang-Undang Petun, dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat tidak jelas sehingga penggugat perlu melengkapinya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 63 Undang-Undang Petun. Yang ketiga, asas pembuktian bebas, yaitu hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW. Asas ini anut
Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 atau garis garing ya. Hanya saja masih dibatasi dengan ketentuan pasal 100. Yang keempat, asas erga omnes. Sengketa tun adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Alur penyelesaian sengketa tun. Yang pertama, upaya administratif. Dikenal dua macam upaya. Yang pertama, banding administratif, yaitu apabila penyelesaiannya itu dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan putusan yang bersangkutan. Yang kedua, prosedur keberatan, yaitu penyelesaian keputusan tun harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan itu. 2. Melalui gugatan langsung ke petun berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.